dibuat fasilitasi lomba-lomba yang mana dari lomba-lomba ini masa himpunan didorong juga untuk peka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Jadi tujuan himpunannya dapat, tapi di sisi lain masa juga senang menjalaninya karena itu menjawab apa yang mereka cari. Memang dalam problem solving ini kita harus coba cari sebanyak-banyaknya solusi dan juga peka gitu terhadap apa yang dibutuhkan oleh masa, dan jangan takut untuk berubah sih. Nah, yang jangan takut berubah ini akan terkait sama poin kedua yang mau saya bahas, yaitu tentang lean change management. Di dunia yang cepat berputar ini, cepat bergerak gitu ya, kita tuh akan tergerus ketika kita nggak mau berubah. Nah, lean change management itu, konsep lean change management ini sebetulnya menjawab kebutuhan untuk suatu organisasi bisa melakukan perubahan dengan cepat dan di sisi lain prosesnya partisipatif. Jadi konsepnya gimana? Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memulai dari mengumpulkan insight perubahan apa yang ingin dilakukan atau perlu dilakukan. Dan itu bisa didiskusikan dengan masa, apa sih sebenarnya masalahnya. Dan untuk bisa dapetin ini sebetulnya yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa himpunannya tuh inklusif, mau mendengarkan siapa aja dan ada channelnya untuk bisa memunculkan insight-insight ini, baik itu dari diskusi secara langsung maupun dalam kanal online misalnya. Nah, dari situ kita lihat untuk menyelesaikan masalah yang dianggap sebagai masalah bersama atau ide yang dianggap bisa membuat situasi jadi lebih baik, opsi-opsi yang bisa dilakukan itu apa aja. Dan tadi ya bisa dilakukan prioritization, dan setelah kita tahu solusi apa yang mau diprioritaskan, bisa langsung kita lakukan eksperimennya, coba aja dulu gitu. Kalau nggak dicoba, mana kita tahu bahwa solusi itu tuh efektif atau enggak. Kadang anak ITB tuh suka kebanyakan kayak kajian dulu, tapi nggak jalan-jalan dan akhirnya nggak melakukan apa-apa. Nah, dengan kita langsung eksperimen, ya kita jadi tahu impact-nya apa dan apa lesson learned yang bisa diambil sehingga itu bisa jadi insight baru. Dalam proses eksperimen itu sendiri ya pasti kita harus melakukan preparation dulu ya, kita siapin step by step-nya dan mengenalkan ke masa ini loh perubahan yang mau dilakukan. Terus ya abis itu direview sebetulnya apa yang kurang, apa yang bisa diperbaiki, dan itu seperti yang tadi saya udah bilang, itu bisa jadi insight baru untuk melakukan perubahan-perubahan berikutnya. Jadi misalnya gini, himpunan punya prokernya udah dianggap nggak terlalu oke, ya nggak masalah, bikin aja sistem di mana proker itu bisa diubah, misalnya 3 bulanan bisa diubah sehingga ada opsi-opsi baru ketika emang dirasa nggak sesuai. Misalnya gini, 3 bulan lalu kita merencanakan bahwa akan ada kegiatan tetap muka gitu ya, terus tiba-tiba virus corona merebak dan kita nggak bisa ketemu secara langsung, kan berarti harus ada adaptasi yang dilakukan kan. Nah, itu bisa dilakukan secara cepat dan ya udah dieksperimen, dicoba aja dulu, dan itulah yang sebetulnya dibutuhkan. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang mau menerima masukan dan bisa lihat keadaan dan mau cepat bergerak. Organisasi ini harus jadi organisasi yang lincah dan mikirnya nggak cuma di dalam dan ke dalam doang, tapi bisa lihat potensi yang ada di luar dan juga bagaimana potensi yang ada di dalam itu bisa berkontribusi keluar. Misalnya kita ngomongin tentang corona tadi itu ya, mungkin proker-prokernya awalnya nggak berkaitan dengan situasi hari ini, tapi dengan melihat kebutuhan yang ada, bisa loh sebetulnya himpunan itu ikut memberikan solusi dan menggeser sedikit program-program yang ada untuk bisa menjawab satu kebutuhan masanya sendiri, dua bagaimana himpunan itu bisa berkontribusi keluar. Misalnya terkait kebutuhan masa, ternyata banyak yang kesulitan mengenai konsep belajar online atau kuliah online. Gimana himpunan bisa bantu itu? Ya, insight-nya tinggal dikumpulin dan opsi-opsinya apa aja dilihat dan itu dicoba gitu kan. Terus yang kedua, himpunan bisa berkontribusi ke eksternal. Banyak loh sebetulnya, dari mulai bagaimana masyarakat itu sendiri kurang paham sama situasi yang belum terjadi, dan sebetulnya mahasiswa bisa aja turun ikut mencerdaskan. Terus yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa bantu untuk crowdsourcing, galang dana, dengan kenyataan bahwa mungkin kita sendiri dari segi dana publiknya
kurang gitu ya dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan kasus ini hanya dari anggaran pemerintah saja. Tapi kita juga bisa mendorong bagaimana masyarakat bisa saling bantu dan dengan gerakan-gerakan yang diinisiasi dari mahasiswa juga. Kan bukan hal yang gak mungkin. Nah, itu yang harus kita coba lihat sehingga kita itu bukan jadi organisasi yang kaku yang ya udah kayak robot aja gitu jalannya, padahal sebetulnya kita bisa berkontribusi lebih signifikan kalau mau berubah dan mau lihat situasi yang terjadi di lapangan seperti apa. Nah, setelah kita tadi ya udah coba cari cara untuk melakukan perubahannya, strateginya gimana, yang gak kalah penting juga adalah bagaimana kita bisa mempengaruhi atau mengajak atau mempersuasi orang lain untuk mau ikut apa yang kita lakukan, supaya satu, dari pemimpin yang ada di himpunan juga itu bisa ngajak dengan tepat caranya gimana, dan yang kedua juga himpunannya sendiri bisa ngajak pihak eksternal untuk ikut gerakan yang diinisiasi. Berdasarkan science of persuasion, sebenarnya ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang untuk mau ikut apa yang kita lakukan. Yang pertama, dengan konsep reciprocity, yang kedua konsep scarcity, yang ketiga authority, yang keempat consistency, yang kelima liking, dan yang terakhir adalah consensus. Yang pertama nih, soal reciprocity. Yang harus kita tunjukin ke orang yang kita ajak adalah bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa ngasih manfaat juga ke mereka. Nggak salah loh sebenarnya ketika orang cari manfaat juga buat dirinya. Ya kayak gimana Tuhan juga menjanjikan pahala buat kita. Ya make sense itu, mahasiswa dan manusia secara umum pasti nyari keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi di sisi lain ya kita perlu juga sih menanamkan tadi ya nilai-nilai kepedulian, mau berbagi dan sebagainya. Tapi ketika kita mempromosikan suatu kegiatan juga penting untuk ngasih tahu apa sih benefitnya buat mereka gitu, dan juga tujuannya itu sebetulnya kemana gitu, sehingga pesannya itu bisa sampai dan orang jadi tertarik. Terus yang kedua soal scarcity. Nah, suka denger gak sih kalau misalnya all shop ada flash sale gitu, itu adalah konsep scarcity sebenarnya. Atau ketika ada promosi yang bunyinya kayak gini, hanya 3 hari, hanya hari ini, atau untuk 10 orang pertama. Nah, itu adalah contoh konsep scarcity dalam persuasion sebenarnya. Jadi kita nunjukin bahwa apa yang kita tawarin tuh langka loh, dan gak semua orang bisa dapat, dan belum tentu bisa didapat di tempat lain. Nah, dengan cara itu orang jadi tertarik untuk bisa dapetin apa yang kita tawarkan. Ya, program-program himpunan juga bisa dirancang seperti itu. Misalnya nggak semuanya kuotanya itu buat semua orang, tapi terbatas. Tapi kita bikin beberapa kali sehingga ada kayak prestige ketika ikut kegiatan yang dirancang itu. Tapi memang kita udah bikin strategi juga supaya in the end sebetulnya semua punya kesempatan buat ikut. Cuma mengemasnya atau cara komunikasinya lebih menarik. Terus yang ketiga, authority. Kita bisa juga ngambil statement dari pihak eksternal yang mungkin lebih didengar oleh masa himpunan atau oleh masyarakat secara umum. Misalnya kayak ngambil quote-quote perintah presiden, atau kayak kalau di himpunan arahan Kapolri yang kayak gitu, ini diwajibkan dan sebagainya, sehingga orang-orang lebih nurut sama authority itu, mau ikut terlibat juga. Itu bisa dilakukan. Terus yang keempat, consistency. Jadi gini, di suatu kota nih karena ada satu publikasi, tapi cuma dipasang di satu pelang, tapi di lain waktu ada publikasi yang ditempel di rumah setiap orang. Nah, ternyata cara kedua ini lebih efektif karena tadi konsisten, orang jadi bisa lihat terus menerus. Strategi ini juga sebenarnya bisa kita pakai. Satu, misalnya kalau ada publikasi satu kegiatan ya diulang-ulang gitu, jangan tiba-tiba dikomunikasikan sekali terus kayak cuma seminggu sebelum acara terus ya udah orang lupa. Tapi bikin gimana caranya itu tuh diulang, jadi orang tuh ingat, termasuk tentang visi misi himpunan yang mungkin memang perlu diulang di setiap kegiatan sehingga masanya itu ngerti tujuan yang ingin dicapai di tahun tersebut. Terus yang kelima, liking. Jadi gimana caranya kita bisa appeal tuh apa yang orang tuh suka gitu. Ya kalau sukanya K-pop dikasih yang ada nuansanya seperti itu, nggak salah juga sebetulnya, kan tinggal gimana cara kita mengemasnya kan. Nah, untuk bisa sampai ke sana tentu kita harus kenal dulu karakteristik dari masa himpunannya seperti apa. Dan kalau udah kayak gitu, kita jadi bisa tahu mau nawarin apa.
Jadi penting banget kan untuk seorang pemimpin itu untuk mau mendengar. Nah, yang terakhir, konsensus. Konsensus itu contohnya kayak gini. Misalnya kita pernah dengar promosi yang kalimatnya 70% orang telah bla 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 bla. Itu untuk menunjukkan bahwa sebagian besar orang tuh udah setuju untuk melakukan itu, sehingga harusnya kamu mau ikutan juga gitu. Jadi kita juga bisa menunjukkan bahwa sebenarnya majority orang tuh udah mau melakukan ini loh, dan yuk kita sama-sama mengerjakan ini. Kita bisa bangun konsensusnya dari awal sehingga kebanyakan orang mau, dan jadinya lebih gampang menarik hati orang satu persatu. Jadi ketika mau nyusun perubahan, satu, kita harus lihat kondisi di eksternalnya kayak gimana, di internalnya kayak gimana, terus berdasarkan data, lihat fakta yang ada di lapangan supaya perubahan yang mau diwujudkan itu juga nantinya bisa berdampak. Dan jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan sama pentingnya dengan bagaimana cara kita menyampaikannya. Makanya tadi cara kita mempersuasi orang lain juga gak kalah penting ketika kita mau mewujudkan suatu perubahan. Oke, mudah-mudahan materinya bermanfaat ya. Harapannya teman-teman gak lupa bahwa ketika kita mau memimpin, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri untuk bisa jadi pemimpin yang mencintai orang-orang yang dipimpin dan juga dicintai oleh orang-orang yang dipimpinnya.